Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, mari kita melanjutkan mengaji Al-Quran. Untuk itu para pemirsa dimohon untuk mengambil Qurannya masing-masing untuk mengikuti pengajian ini. Sekarang akan dibaca yaitu surat Al-Baqarah ayat 196. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Wa in uksirtum famastaisaro minal haji wala tahliqu ru'usakum hatta yablughul hajju mahillah. Faman kana minkum maridon au bihi ada mirasihi fafidyatun min syamin au sodaqatin au nusukin. Fa idza amintum faman tamatta'a bil umrati ilal haji famastaisaro minal haji faman lam yajid fasyamu thalathati ayamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum tilka asaratun kamilah. Dzalika liman lam yakul an lahu ahluhu hadiril masjidil haram wattaqullaha wa'lamu annallaha syadidul iqab. Watimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah hajimu dan umrohmu karena Allah Ta'ala. Jadi para pemirsa, orang Muslim itu kalau sudah niat mau beribadah haji diperintahkan untuk menyempurnakan ibadah itu, yaitu dengan melaksanakan apa saja yang menjadi syarat rukunnya ibadah haji itu, yaitu dengan dimulainya berpakaian ihram, lalu berangkat dari mikot dan seterusnya. Jadi sampai selesai ibadah umroh dan haji itu hanya karena lillahi ta'ala, melaksanakan ibadah hanya karena untuk memenuhi perintahnya Allah untuk melaksanakan ibadah umroh dan haji. Fa in uksirtum famastaisaro minal haji, maka jika kamu itu dikepung atau dihalangi oleh orang-orang kafir tidak boleh melaksanakan ibadah umroh dan haji, seperti yang dialami oleh Rasulullah pada tahun hijrah yang ke-6, Rasulullah akan melaksanakan umroh dan haji dihalang-halangi orang kafir sehingga batal, tidak bisa melaksanakannya. Wala tahliqu ru'usakum hatta yablughul hajju mahillah, maka janganlah kamu itu bertahalul atau mencukur rambutmu sehingga telah sampai pada tempat mahillah, tempat penyembelihan binatang kurban. Jadi kalau binatang kurban sudah diantar sampai di tempat penyembelihan, barulah mulai boleh melaksanakan tahalul, mencukur rambut. Pamangkana minkum maridon, apabila kamu itu dalam keadaan sakit atau ada halangan di kepalamu, umpamanya kepalanya sakit terpaksa harus melaksanakan tahalul, mencukur rambut. Lah, orang yang mengalami seperti ini fafid yatun, mendapatkan apa? Harus membayar fidyah. Harus membayar fidyah, yaitu dengan cara siam min siamin, yaitu melaksanakan puasa 3 hari, au sodakotin, atau memberi makan kepada 6 orang miskin, au nusuk, atau ya melaksanakan penyembelihan binatang kurban. Fa'idha amintum, maka jika kamu sudah merasa aman, tidak diganggu oleh orang-orang kafir, paman tamata'al bil umroti ilal haji, maka barang siapa yang ingin melaksanakan mendahulukan umroh sebelum haji, jadi haji tamatuk ini, barang siapa yang melaksanakan haji tamatuk, yaitu mendahulukan umroh sebelum haji, lah orang itu namanya melaksanakan haji tamatuk. Famastaisaro minal haji, maka hendaklah orang yang demikian tadi memotong binatang kurban yang mudah didapat, yaitu umpamanya kambing itu. Famalam yajid fasyamu
salasati ayamin fil haji, maka apabila ada yang tidak bisa melaksanakan itu tadi, tidak bisa melaksanakan menyembelih korban, ya entah karena tidak ada kambingnya atau tidak ada uangnya, maka orang demikian itu diperintahkan hendaklah puasa 3 hari pada waktu masa pelaksanaan haji di Mekah sana, ya 3 hari, puasa 3 hari di sana. Wasab atin idza rojatum, yang 7 hari boleh dilaksanakan puasanya setelah pulang di ya negerinya masing-masing. Tilka asyaratun kamilah, yang demikian itu adalah 10 hari puasanya itu jadi sempurna. Jadi yang 3 hari dilaksanakan di Mekah, yang 7 hari dilaksanakan di rumah setelah pulang. Itu bagi yang tidak bisa bayar dam tadi. Dzalika liman lam yakun ahluhu hadir Masjidil Haram. Lah yang demikian itu bagi orang-orang yang tidak mempunyai keluarga yang tinggal di Mekah. Ya termasuk orang Indonesia itu. Kalau ibadah haji, biasanya orang Indonesia itu melaksanakan ibadah di tamattu. Ya karena datangnya itu masih jauh dari waktu haji, maka waktu itu dimanfaatkan untuk umroh dulu. Jadi umroh dulu, nanti baru hajinya di belakang lah. Orang yang melaksanakan demikian itu namanya haji tamattu, dan itu kena denda, harus membayar itu tadi, menyembelih binatang ternak yang mudah didapat tadi itu. Wattaqullaha, dan takwalah pada Allah. Ya, takwalah pada Allah. Artinya harus melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Lah orang yang demikian itu loh namanya orang yang disebut dengan orang yang takwa. Wa'lamu, dan ketahuilah oleh kamu sekalian, annallaha syadidul iqab, sungguhnya Allah itu siksanya yang maha berat gitu. Bagaimana tidak berat? Kalau orang dimasukkan api neraka itu ya orang dibakar setelah kering ya sudah terbakar, ya ada ganti kulit lagi, bakar lagi, seperti itu. Apa tidak berat seperti itu? Al-haju ashurun maklumah. Jadi masa pelaksanaan ibadah haji itu beberapa bulan yang telah diketahui. Ya biasanya itu sudah bisa dimulai dari bulan Syawal, Zulqa'dah, dan sampai tanggal 10 Zulhijjah. Orang Indonesia biasanya kalau sudah Syawal itu sudah mulai ya berkemas-kemas berangkat menuju Mekah untuk melaksanakan umroh dan haji. Karena memang tepatnya jauh ya, makanya waktunya agak longgar. Yang jelas sebelum sampai datang waktunya sudah sampai di sana ya, sambil menunggu di sana. Nah itu. Jadi bulannya yaitu tadi bulan Syawal, Zulqa'dah, dan Zulhijjah. Zulhijjah sampai tanggal 10 itu pada waktu dilaksanakan sholat Idul Adha itu. Faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala bil hajj. Maka barang siapa yang sudah menetapkan niatnya melaksanakan ibadah haji pada waktu-waktu bulan-bulan berhaji itu, maka kamu tidak boleh rofas, yaitu ya berbuat sesuatu yang kaitannya dengan masalah seks, entah itu kumpul suami istri, entah itu omong-omong yang ya rodok porno begitu, itu tidak boleh. Walas fusuko, dan tidak boleh berbuat kerusakan. Wala jidala bil haji, dan tidak boleh saling berbantah, ya paling berdebat karena ya ada sesuatu yang tidak cocok di antara satu dan yang lain sehingga bersegang leher, itu tidak boleh. Sebab alangannya orang haji itu ya di sini cobaannya itu. Terutama dalam hal orang yang sering berdebat, ya pokoknya ada sesuatu yang tidak cocok, entah dalam rangka berebut kamar, ya kamar itu pemondokan, entah berebut tempat duduk di kendaraan. Wah itu sering terjadi perdebatan satu sama lain. Ya yang demikian itu tidak boleh itu. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhullah. Dan apa saja yang telah kamu lakukan, yang baik-baik itu, entah berbuat baik apa saja yang kamu lakukan itu, Allah mengetahuinya. Lah mestinya kalau sudah diketahui Allah, mesti Allah nanti akan membalasnya besok, kebaikan yang telah dilakukan oleh kita sekalian itu.
Wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Maka berbekalah, berbekal. Artinya dalam melaksanakan ibadah haji itu ya harus berbekal. Ya termasuk bekal ya untuk pembayaran transportasi, ya untuk bekal makan di sana, entah pakaian, entah pokoknya semua perbekalan dibutuhkan. Itu hendaklah disiapkan itu. Pada ibadah haji itu harus berbekal. Nah, begitu. Fa inna khairuz zadi taqwa. Tetapi bekal yang paling utama, yang paling afdal yaitu justru ketakwaan itu. Jadi orang yang mau haji itu harus dibekali dalam hatinya itu ya keinginan yang keras, mau ibadah haji ikhlas lillahi ta'ala, ya begitu. Jadi niatnya karena keimanan, karena diperintah Allah untuk beribadah haji ya beribadah haji begitu. Itu namanya berbekal. Ya, berbekal takwa itu seperti itu. Bukan hanya sekedar punya uang. Wah, sudah yang penting mau haji berbekal. Semua kebutuhan yang diperlukan disiapkan semua dan bahkan bawa uang yang banyak. Perlunya nanti kalau pulang bisa bawa oleh-oleh. Nah, bukan yang penting sangunya banyak itu, tapi yang penting yaitu justru melaksanakan ibadah haji itu hanya karena takwa kepada Allah. Allah memerintahkan untuk haji, ya kita laksanakan. Jadi kita melaksanakan haji karena ikhlas melaksanakan perintahnya Allah itu. Makanya bekal yang paling bagus yaitu justru bekal takwa itu. Apa takwa itu? Selalu melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya sehingga tidak akan diadab oleh Allah. Lah orang yang takwa seperti itu. Wattaquni ya ulil albab. Allah memerintahkan. Hei orang-orang Islam, takwalah kamu kepada aku Allah. Laksanakan perintah-perintahku dan jauhilah larang-laranganku. Nah, kalau kita sudah memenuhi perintah Allah seperti itu, insya Allah kita ini termasuk orang yang takwa. Hei orang-orang yang punya akal. Orang yang punya akal, pikiran yang sehat. Nah, jadi orang yang normal-normal, pikirannya sehat, ya diperintah oleh Allah berhaji seperti itu. Mudah-mudahan hajinya itu betul-betul karena lillahi ta'ala dan jadi haji yang mabrur. Laisa alaikum junahun antab tatahu fadlam mir rabbikum. Nah, tidak ada dosanya, tidak mengapa bagi kamu sekalian umat Islam dalam rangka melaksanakan ibadah haji dan umrah itu antab tahu fadlam mir rabbikum jika kamu itu berusaha ingin mencari karunia dari Allah melalui perdagangan dari Tuhanmu. Nah, artinya itu kamu boleh mencari rezeki dari Tuhanmu, karunia dari Tuhanmu ya melalui perdagangan. Artinya apa? Orang haji itu ya pada dasarnya boleh saja ya sambil berdagang kecil-kecilan lah begitu, tapi jangan sampai mengganggu acara peribadatan haji. Contohnya kalau orang Indonesia itu mau ibadah haji boleh saja membawa barang dagangan ya lalu dikirim ke sana, tapi mestinya jangan diurusi sendiri, nanti repot mengaco ibadah hajinya itu. Ya serahkan orang-orang yang dikenal di sana, para mukimin itu untuk menerima barang itu, untuk menjualnya dan sebagainya. Lah, nanti itu berarti berhaji sambil mencari karunia Allah. Itu boleh itu. Lah nanti kalau sudah pulang ya boleh aja memberi barang-barang sana dibawa sini ya sebagai buah tangan untuk saudara-saudara di kampung. Boleh itu. Sekali lagi, tapi jangan sampai kegiatan mencari karunia Allah itu mengganggu upacara ataupun apa-apa yang dilakukan dalam ibadah haji itu. Nah, Allah itu maha ya pengasih pada kita. Walaupun ibadah pun boleh mencari rezeki seperti ini. Wa idza afatum min arafatin fadkurullaha indal mas'aril haram. Apabila kamu telah berangkat dari Arafah, yaitu tempat orang melaksanakan wukuf itu, setelah selesai wukuf, yaitu biasanya orang-orang itu habis maghrib, itu tanggal 9 malam itu, ya sudah mulai berangkat dari Arafah, yang tujuannya mau ke Mina melaksanakan melempar jumrah, tapi melalui Musdalifah, nah itu. Mas'aril Haram itu di sini Musdalifah itu. Makanya Allah apabila kamu telah berangkat dari Arafah, maka ingatlah pada Allah kamu. Terus disuruh berzikir.
udah berangkat dari Arafah itu suruh berzikir. Itu di Masyaril Haram itu. Sambil mencari batu nanti untuk dipersiapkan untuk membalang jumrah di Mina. Hanya perlu disyaratkan di Musdalifah itu sifatnya mabit. Mabit itu ya bermalam gitu, tapi tidak berarti mesti harus tidur sampai pagi. Boleh asal sudah jam 12 malam meninggalkan Musdalifah terus menuju ke Mina untuk melaksanakan balang jumrah itu. Jadi di Masyaril Haram atau di Musdalifah diperintahkan untuk berzikir pada Allah. Lah biasanya yang dibaca ya itu kalimat-kalimat talbiyah itu. Nah, gitu. Wadkuruhu kama hadakum, dan zikirlah kepada Allah ya dengan cara yang telah ditunjukkan oleh Allah. Ya baca talbiyah itu yang paling banyak dengan zikir-zikir yang lain. Bahwa kita itu memang diperintah oleh Allah untuk selalu berzikir. Sebab kalau kita sudah ingat pada Allah, Allah akan ingat pada kita gitu loh. Tapi kalau kita tidak pernah ingat pada Allah, Allah juga bisa melupakan kita. Allah tidak pusing terhadap kita. Pokoknya kita dibiarkan saja kalau kita tidak mau ingat pada Allah itu. Wa in kuntum min qablihi minadh-dhalin, dan kamu kan sebenarnya sebelumnya itu, sebelum masuk Islam, sebelum melaksanakan acara ataupun syarat syariat Islam dan ibadah haji sebanyak itu, kamu dalam keadaan sesat kan? Nah, masih mengikuti kemusyrikan pada zaman jahiliyah itu. Maka setelah Islam mensyariatkan beribadah haji, kamu itu kan sudah mendapat petunjuk. Nah, dulu kamu itu sesat itu. Tsumma afidu min haitsu afadun nas wastaghfirullah. Kemudian berangkatlah kamu sekalian dari tempat di mana orang-orang para manusia juga berangkat. Maksudnya untuk menyelesaikan upacara ya wukuf selesai. Nah itu lalu diperintahkan ini. Kalau sudah selesai ya pergilah kamu berangkat bersama-sama untuk menuju ke Mina melalui Musdalifah tadi itu. Wastaghfiru, sambil kamu beristighfar mohon ampun kepada Allah sebanyak-banyaknya pada itu. Wastaghfirullah, kamu minta ampunlah kepada Allah. Sudah selesai ibadah haji, yaitu wukufnya selesai, mau melaksanakan acara berikutnya membalang jumrah di Mina lewat Musdalifah, cari kerikil tadi. Lalu sambil istighfar, innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah itu maha pengampun dan maha kasih sayang pada umatnya. Nah, karena tadi diperintah kita beristighfar, minta ampun, karena memang Allah itu selalu bersiap untuk menerima ampunan itu, memberi ampunan, menerima tobat dan memberi ampun kepada hambanya itu. Makanya diperintahkan selalu minta ampun. Nah, masalah minta ampun pada Allah itu, Rasulullah kan beri tuntunan. Rasulullah setiap hari istighfar itu paling tidak 70 kali atau sampai 100 kali. Lah kita sebagai umatnya mestinya ya selalu banyak istighfar itu. Setiap hari kita istighfar pada Allah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Lah, ngucapan seperti itu paling tidak sehari 70 kali. Bahkan sering juga 100 kali Rasulullah begitu. Mari kita ikuti itu. Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum abaakum au asyadda dzikra. Maka apabila kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu, sudah selesai ibadah haji, yaitu sudah wukuf tadi, fadhkurullah, maka kamu dzikirlah kepada Allah, selalu ingat, yaitu menyebut Allah dengan mengucapkan kalimat-kalimat ya menyebut Allah. Ya astagfirullah, alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Dzikir seperti itu namanya kan ingat pada Allah dengan menyebut namanya Allah itu. Nah, kita disuruh setelah selesai ibadah haji itu membaca dzikir yang banyak. Kadzikrikum abaakum. Nah, ini dimisalkan orang-orang Arab dulu itu kalau habis ibadah haji itu setelah selesai ibadah haji itu yang diucapkan justru ingat kepada bapak-bapaknya. Ya, dia menyebut ingat pada bapak-bapaknya dengan ucapan umpamanya, wah bapakku pada waktu ibadah haji dia itu selalu memberi minum orang yang ibadah haji, pokoknya menyanjung-nyanjung orang tuanya.
bahwa orang tuanya itu pada waktu ibadah haji berbuat baik kebaikan kepada orang-orang lain. Itu yang ditonjol-tonjolkan. Sambil mengucapkan dengan kalimat yang keras-keras. Hanya ingat bapaknya begitu, begitu. Asyad dzikra. Lah zikirnya kepada Allah itu harus melebihi zikirnya seperti orang-orang yang hanya ingat pada bapaknya, nyanjung bapaknya tadi. Nah, itu dengan ya kita zikir pada Allah itu yang lebih banyak, lebih banyak lah. Asyad dzikra dengan zikir yang sekeras-kerasnya. Ya kalau perlu ucapan yang keras boleh juga itu. Allahu Akbar, itu zikir pada Allah juga. Alhamdulillah juga zikir. La ilaha illallah, itu zikir pada Allah itu. Mengucapkan keras boleh itu. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Lah ini Allah menjelaskan. Sebetulnya dulu itu banyak juga orang itu kalau berdoa kepada Allah mintanya hanya kebaikan dunia. Makanya Allah berfirman, faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya. Loh, hanya begitu aja. Ya Allah, berikanlah saya kebaikan hidup di dunia ini. Wah, lah untuk mengejar dunia bisa saja orang itu melalui berdagang, melalui mendirikan perusahaan, ya bisnis bermacam-macam cara itu. Nah, itu hanya ngejar seperti itu. Lah sampai sekarang banyak juga orang itu kerjanya hanya mengejar dunia, ya seperti tadi mintanya pada Allah, minta dunia aja. Usahanya sukses, anaknya sekolahnya selesai, bekerja gajinya banyak, hanya gitu-gitu itu dunia semua. Bahkan orang-orang tua dulu itu kalau musimnya orang itu berhalal bihalal, itu orang tua itu kalau berkata kepada anak cucu yang datang itu mengatakan, anak-anak kamu tak doakan mudah-mudahan kamu selesai sekolahnya, kamu jadi anak pintar, nanti dapat bekerja, gajinya banyak, kamu jadi orang yang terhormat. Ya itu aja omongannya. Itu memang begitu. Allah mengatakan orang-orang dulu itu kalau mintanya begitu itu. Rabbana atina fid dunya. Wah, sudah hanya begitu aja. Wa ma lahu fil akhirah min khalaq. Allah melanjutkan firman-Nya, tapi orang yang hanya minta kejayaan hidup di dunia dan tidak menyebut untuk kebaikan di akhirat, wa ma lahu fil akhirati min khalaq, besok di akhirat mereka itu tidak dapat pahala apa-apa. Tidak ada bagian apa-apa. Sudah pemberian Allah sudah dituntaskan, diberikan di dunia karena dia mintanya kebaikan di dunia. Sudah dituruti semua itu. Nah, kalau pengusaha ya perusahaannya banyak. Wah, sudah. Harta bendanya banyak. Ya sudah. Tapi ingat, orang yang modelnya begitu hanya mengejar dunia, dapat dunia banyak, hanya untuk dinikmati diri sendiri sak keluarganya, hanya pokoknya ya hanya untuk hidup di dunia, tidak memikirkan hidup akhirat, tidak memikirkan hidup di akhirat. Nanti di sana tidak ada bagian ini. Allah mengatakan tadi kan, jadi besok fil akhirati min khalaq, besok di akhirat mereka itu tidak akan dapat bagian, tidak dapat bagian pahala, maksudnya begitu. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi Allah juga menjelaskan, ada juga sebagian manusia itu kalau minta tidak hanya minta dunia saja, tapi mereka itu minta apa? Dengan ucapan mereka, rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah, berikan aku kehidupan di dunia yang baik. Lah pengertian yang baik itu ya semua kebutuhan di dunia tercukupi gitu. Fil akhirati hasanah, dan besok di akhirat juga saya diberi kebaikan. Nah kebaikan di akhirat itu ya waktu dihisab hasilnya baik, timbangannya baik yang baik, yang berat yang baik, akhirnya kita masuk surga. Itu baik di akhirat itu seperti itu. Nah kalau kita itu orang Islam mestinya ya harus begitu itu, mintanya supaya baik dunia dan akhirat. Wa qina adzabannar, sudah minta baik di dunia, baik di akhirat, masih ditekankan lagi. Jauhkanlah saya ya Allah dari api neraka. Lah begitu. Jadi umat Islam itu mestinya setiap saat, setiap hari kalau doa itu ya pakai ini paling enggak untuk menutup doanya. Semua diminta macam-macam, sudah selesai ditutup dengan ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan dengan demikian insyaallah Allah akan memberi kebaikan kita hidup di dunia ini dan juga
baik di akhirat dan akhirnya terjauh dari api neraka. Lah itulah Allah menuntun kita umat Islam seperti itu, memberitahu bahwa dulu itu ada orang yang mementingkan dunia saja, tapi ada juga orang yang mementingkan dunia dan akhirat dan dijauhkan dari neraka. Lah mestinya kita itu mengikuti yang belakang itu, baik dunia dan akhirat dan terjauh dari api neraka. Nah itu di kalangan umat Islam ini terkenal dengan doa sapu jagat itu. Artinya kalau tidak bisa berdoa yang bermacam-macam, ya sudah. Ini aja dibaca. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah kami kehidupan di dunia yang baik dan kehidupan di akhirat yang baik dan terjauh dari api neraka. Kan sudah hebat toh. Kalau sudah di dunia sukses dan di akhirat sukses, tidak masuk neraka, kan itu namanya yang paling bagus, kan itu yang kita cita-citakan. Nah, gitu. Mari kita sadari baik umat Islam ini. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Bagi mereka itu, ya, bagi mereka itu ya bagian mereka yang akan dia dapat itu ya sesuai dengan apa yang mereka usahakan. Kalau memang dia itu mintanya hanya hidup di dunia tok, ya sudah, yang diberi di dunia saja. Dia tidak mementingkan akhirat tok, tidak ibadah, tidak menyembah Allah, tidak menggunakan harta untuk menegakkan agama Islam, pokoknya nuruti kepentingan sendiri, ya silakan. Besok dia dapat bagian ya karena usaha mereka begitu, ya sudah begitu aja, di dunia aja, di akhirat tidak dapat. Tapi orang Islam ya jelas bagian kita yang akan kita dapat ya apa usaha kita. Kalau kita usaha cari kehidupan di dunia ya kita dapat, kita ibadah pada Allah misalkan dibalas di akhirat masuk surga ya dapat gitu. Wallahu sari'ul hisab, dan Allah itu cepat perhitungannya. Maksudnya apa? Besok kita itu dikisap amal kita itu. Orang kafir itu juga cepat itu dikisap. Ya, karena apa? Karena amalnya jelek semua, dah sudah amal jelek semua aja langsung aja masuk neraka. Cepat itu. Orang kafir hisabnya cepat juga itu, cepat masuk neraka. Tapi kalau orang-orang soleh, ya para rasul, para sahabat, para orang mati syahid, itu cepat juga hisabnya, tapi mereka itu masuk surga gitu. Ya kalau orang awam, ya seperti kita ini ya dikisap itu. Kita ya punya salah, ya dicatat amalnya, kesalahan kita itu nanti mau dibalas dulu. Nah kalau sudah ketahuan amal baiknya yang paling banyak, ya kita cepat hisabnya juga, kita masuk surga gitu. Yang cepat hisabnya itu termasuk orang-orang yang fakir miskin tapi yang iman Islam, wah pokoknya teguh Islamnya itu. Kalau yang diperiksa itu tidak banyak, harta tidak punya, ada. Pokoknya imannya banyak, wah dicatat amalannya ya sholat, ya puasa, ya zakat, ya macam-macam. Walaupun tidak punya apa-apa tuh zakat juga. Entah sekemampuannya, niatnya itu aja. Entah kalau enggak ya infak, sedekah. Ya itu orang-orang seperti itu cepat hisabnya. Wadkurullaha fi ayamin ma'dudat. Wadkurullah, dan ingatlah, zikirlah kepada Allah fi ayamin ma'dudat, pada hari-hari yang bilangnya tertentu, yaitu maksudnya hari tasyrik itu loh. Setelah haji selesai, sudah selesai salat Idul Adha, maka terus hari berikutnya ya tanggal 11, 12, 13 itu kita disuruh zikir di situ, yaitu dengan melaksanakan takbiran itu 3 hari. Dimulai malam maghrib itu takbiran, terus setiap habis sholat takbiran sampai 3 hari, itu namanya hari tasyrik. Dimana pada hari tasyrik itu masih dibolehkan menyembelih ternak kurban yang dibagikan kepada umat Islam. Nah, itu. Nah, yang penting itu takbiran itu 3 hari setelah Idul Adha itu namanya kita disuruh zikir pada Allah. Faman ta'ajjala fi yaumaini fala isma alaih. Nah, ini kaitannya dengan balang jumrah itu. Ada itu, balang jumrah itu ada terbagi 2 kelompok. Ada yang hanya menyelesaikan balang jumrah itu hanya 2 hari. Faman ta'ajjala fi yaumaini. Nah, boleh itu menyegerakan, mempercepat selesainya balang jumrah hanya 2 hari. Fala isma alaih. Itu tidak dosa itu, boleh. Jadi itu namanya melempar jumrah nafar awal. Waman ta'akhara fala isma alaih. Siapa yang mengakhirkan membalang jumrah dilengkapi sampai 3 hari, itu juga tidak apa. Fala isma alaih, tidak dosa juga itu, boleh itu.
Limani takwa, lah ini bagi orang yang takwa. Orang yang takwa itu maunya cari sempurna ibadahnya, ya balang jumrahnya diselesaikan sampai 3 hari itu. Wattaqullaha, itu namanya nafar sani ya. Wattaqullaha wa'lamu, bertakwalah pada Allah, yaitu dengan cara merasa takut pada Allah karena adabnya pedih, lah supaya tidak diadab, lalu melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu orang yang takwa itu seperti itu. Wa'lamu annakum ilaihi tusyarun. Nah, dan ingatlah, ketahuilah hei umat Islam, sesungguhnya kamu semuanya, ini sebenarnya tidak hanya umat Islam, semuanya saja manusia itu, wa'lamu, ketahuilah, annakum ilaihi tusyarun, semua kamu itu sebetulnya kepada Allah lah akan digiring, dikumpulkan di sana, yaitu besok di Ar-Rahman Mahsyar itu. Baik itu tempatnya di mana saja di dunia ini, yang sudah mati sudah lama sekali, nanti dihidupkan, kumpul di sana. Ini loh, orang Islam harus percaya seperti ini. Entah orang sudah dikubur di bumi, entah orang yang telakan ikan, entah orang yang kalau mati dibakar lalu debunya dibuang ke laut, ke gunung-gunung. Semua yang sudah seperti jadi itu oleh Allah besok di akhirat dikumpulkan semua. Itu kita yakin. Jangankan mengumpulkan seperti itu, Allah itu mengadakan dari tidak ada jadi ada. Itu Allah itu bisa kok, dapat kok, apalagi yang mengumpulkan barang yang sudah terserak-serak kembali kepada aslinya, bisa saja itu. Wa minan nasi may yu'jibuka qauluhu fil hayati dunya. Loh. Dan sebagian manusia, di antara manusia Muhammad, itu ada orang yang kalau dia bicara tentang dunia mereka, tentang keadaan kehidupan dunia mereka, itu membuat kamu itu ya terkecoh, seolah-olah ingin itu dengan kekayaan orang-orang seperti itu. Itu ada orang seperti itu. Kekayaannya banyak, wah sudah. Seperti Qarun itu orang kaya sekali itu. Jadi memang ada, Allah mengatakan ada sebagai manusia itu kalau dia bicara tentang apa? Hidup keduniaan mereka yang hartanya banyak-banyak itu, wah kamu bisa terpencut itu Muhammad. Kamu bisa takjub mereka itu. Ya. Itu Allah mengatakan begitu. Wa yusidullaha ala ma fi qalbihi, dan mereka persaksikan kepada Allah itu apa yang ada dalam hatinya mereka. Ya, umpamanya saja, ya Allah, saya ini bisa begini kan karena usaha kami. Saya kan giat bekerja. Ya sudahlah, pokoknya saya jadi orang yang rajin bekerja, pantas aku jadi kaya seperti Allah. Kekayaan saya ya meliputi itu pabriknya berapa, usaha kami macam-macam. Wah, begitu. Nah, itu bersaksikan pada Allah, kekayaannya itu dalam hatinya dia ngomong begitu itu. Bahwa alatul qisam, padahal mereka itu adalah sejahat-jahat orang yang menentang Allah. Loh, dia itu orang menentang Allah. Orang yang kubudumnya itu sifat orang kafir. Kalau dia mengagung-agung dunia, ya kesifatan orang kafir itu tadi. Senangnya hanya hidup dunia saja, sampai sombong-sombong pada Allah dan Rasulnya mengatakan begitu itu. Oleh karena itu kita sebagai umat Islam, marilah kita itu berpedoman tadi, baik hidup di dunia, baik di akhirat. Jadi kalau mengejar dunia, ya ingatlah pada akhirat. Tapi yang dikatakan di ayat ini, tidak, itu orang-orang yang hanya mengejar dunia. Keduniaannya pokoknya hebat sekali, sehingga kalau dia ngomong, bikin orang lain kepencut, ingin sekali. Seperti itu, begitu. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikar harsa wa nasla. Lah, Allah melanjutkan firman-Nya. Jadi orang-orang yang penentang yang paling berat itu tadi, menentang Allah, Rasulnya, dan ajaran Islam dan Al-Quran, yang penentang seperti itu, dia itu kalau berpaling lalu dia tidak mengikuti ajaran Rasulullah dan menjauh dengan umat Islam, lalu dia berkeliaran di bumi, orang macam itu ya, berkeliaran di bumi dengan apa, bekal hidup yang tidak dibekali oleh ajaran Rasulullah, semaunya saja. Nah, dia bersebar di bumi ini hanya melakukan kerusakan. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsidu fiha. Mereka kalau berpaling dengan ajaran Islam itu, tidak mengikuti ajaran Islam itu, lalu mengadakan maksudnya mengadakan perjalanan tersebar di seluruh dunia ini, lalu mereka itu selalu akan berbuat kerusakan. Ya, dengan bentuk
Semua perbuatan yang maksiat yang mereka lakukan itu, perbuatan jahat yang tidak islami itu, mereka itu kalau berbuat demikian sama saja artinya mereka itu berbuat kerusakan di bumi. Wa yuhlikal kalsa wan nasla, dan mereka itu akan membinasakan, menghancurkan tanam-tanaman dan binatang-binatang. Bagaimana kok bisa begitu? Iya, karena banyak orang yang tidak iman pada Allah, semau gue tindakannya di dunia ini. Nah, mungkin Allah mendatangkan daerah yang didiami mereka itu lalu menjadi kering kerontang, tidak pernah turun hujan, lalu buminya jadi kering semua, sehingga tumbuhan, tumbuh-tumbuhan kering semua, karena rumput, tumbuh-tumbuhan kering semua, kewan-kewan, hewan-hewan tidak bisa makan. Nah, semua kan binasa itu nanti akhirnya. Ya, kalau manusianya rumput hilang, tumbuhan hilang, kewan tidak bisa makan, tidak ada hewan, tidak ada makanan, lah bisa-bisa nanti jadi orangnya jadi kena juga nanti, rusak juga, mengalami kelaparan karena kekurangan, ya padi tidak menghasilkan, tanaman apapun tidak menghasilkan, nah ini kan bisa binasa semua itu. Yaitu karena ulah orang yang menentang Allah, yaitu penentang Allah yang paling ganas tadi, orang-orang sifatnya mengejar dunia tadi itu. Nah begitu. Wallahu la yuhibbul fasad, sesungguhnya Allah itu tidak menyenangi, tidak senang semua perbuatan yang merusak. Nah itu, Allah tidak senang loh itu terhadap perbuatan-perbuatan orang yang suka merusak. Sekarang kan banyak kan orang suka merusak-merusak itu. Orang tidak puas, ya toh, rumah dibakar, ya. Orang tidak puas, ya sudah merusak-merusak macam-macam. Wa idza qila lahu taqillaha aqadatul izatu bil ismi wa kasbuhu jahannam wala bisal mihad. Nah, kalau dikatakan kepada mereka itu orang yang penentang Allah kelas berat dan tindakannya selalu merusak itu, kok dikatakan kepada mereka itu itaqilah, mbok tangmu takwa pada Allah, takut pada Allah. Allah itu adabnya keras loh. Nah, makanya supaya tidak diadab keras ya laksanakan perintahnya, jauhi larangannya. Kalau dikatakan begitu, apa mereka itu yang dilakukan? Aqadatul izzatu, maka dia itu bangkit kemarahannya dengan berbuat dosa. Lah, bangkit ya, nak marah, pokoknya dia menjadi marah, lalu dia berbuat dosa. Ya tadi dengan cara membakar-bakar, merusak-merusak seperti itu, ya ta? Seperti itu yang dilakukan. Maka Allah mengancam pada mereka itu, fakasbuhu jahannam, maka perhitungannya, ya. Artinya karena perbuatan seperti itu, amal dicatat, lalu dihitung amalnya bagaimana, fakasbuhu jahannam. Nah akhirnya orang seperti itu ya hitungannya akhirnya masuk jahannam. Nah itu aja, neraka jahannam, ngeri kan? Walau bisal mihat, lah jahannam itu merupakan ya sejelek-jelek tempat tinggal. Nah, kalau sudah masuk neraka jahannam ya sudah. Nah, itu tempat sejelek-jeleknya, orang dibakar terus kok. Bahan bakarnya dari batu dan manusia, orang dimasukkan situ selalu dalam keadaan menderita selamanya, tidak akan berhenti, tidak akan keluar dari neraka jahanam. Makanya kan sejelek-jelek tempat tinggal itu. Wa minan nasi may yasri nafsahu ibtigha mardatillah. Dan di antara manusia, di antara manusia yang sak dunia ini, ya toh, itu ada orang-orang atau manusia-manusia yang mayyasri nafsahu ibtigha mardatillah. Ada orang yang menjual dirinya. Maksudnya menjual dirinya itu yaitu berbakti, berjuang dalam rangka menegakkan agama Allah, membantu, menolong supaya agama Allah itu berdiri tegak, jalan terus. Ya orang yang menjual dirinya ini ya umpamanya para takmir masjid, ya imam-imam masjid, ya guru-guru agama di madrasah, ya guru-guru ngaji, ustadz-ustadz yang berceramah di mana-mana, hanya ingin menyampaikan ajaran Allah supaya dipatuhi, supaya orang jadi iman, jadi takwa. Ya, orang yang kerjaan seperti itu termasuk orang yang menjual dirinya dalam rangka mencari ibtigha mardatillah, untuk mencari keridhaan Allah. Dia beramal seperti itu, niatnya hanya membantu Allah supaya agama Allah berkembang. Ya itulah yang diminta seperti itu. Lain kalau bos-bos itu bisnis itu yang dikejar ya ngaji uang, cari uang, ya wah sudah lain kan. Nah, memang dia cirinya hanya cari dunia,
Tapi kalau orang yang menjual diri untuk cari ridhonya Allah, ya itu di samping kita ya cari penghidupan yang wajar-wajar sebagai manusia harus hidup, tapi juga itu menyempatkan diri, berkorban, beramal dalam rangka menyebarkan agama Islam. Begitu. Nah, jadi kalau ada orang yang menyebarkan agama Islam, jangan malah ditentang karena tidak cocok dengan kepentingan mereka. Nah, kalau Mubalik mengatakan, "Mbok jangan korupsi." Mesti orang yang korupsi tidak suka kan? Orang ngomong-ngomong jangan korupsi. Wah, begitu. Padahal hanya ingatkan, sebab korupsi itu pada dasarnya kan dosa. Ya, hasil korupsi itu kalau dibawa pulang, dikasih anak istrinya, ya sama saja dia itu memberi makan kepada keluarganya, ya apa? Ya bentuk api neraka. Bukan makan yang bergizi untuk sehat. Tidak. Karena apa? Barang tidak halal, itu haram semua. Itu perlu disadari oleh bangsa Indonesia yang sekarang nyatanya keadaan baru seperti itu, corat marut ya, carut marut keadaan seperti ini. Maka mari kita ingatkan kita supaya kembali pada ajaran Allah yang menyelamatkan dunia dan akhirat. Wallahu raufum bil ibad. Allah itu bersikap sopan santun terhadap hambanya. Artinya apa? Allah itu maha belas kasihan, Ar-Rahim, tidak keras pada hambanya. Tapi hamba yang tunduk patuh. Tapi kalau hamba yang tidak patuh, yang kafir, yang munafik, ya perlu dikeras. Ya kerasnya ya ancamannya masuk neraka itu. Tapi pada dasarnya Allah itu raufum bil ibad, belas kasihan, sopan santun, ya pokoknya bersikap lemah lembut kepada hambanya. Kecuali orang yang kafir itu memang tidak diperlakukan seperti itu, mesti harus dikeras itu, diingat-ingatkan terus, jangan begitu terus, kembali kepada ajaran Allah, begitu. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kafah. Hei orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam itu secara keseluruhan. Oh, gitu. Orang kalau masuk agama Islam ya masuk betul, masuk semua. Ya, badannya, jiwanya sudah semua masuk pada Islam. Pikirannya masukkan ke Islam. Jadi kegiatan harian badannya, ya pikirannya, ya dalam rangka menegakkan agama Islam, mematuhi ajaran Islam, begitu masuk ke apa itu. Yang jelas rukun Islamnya ada 5, syahadat, ya toh, bersaksi bahwa tiada yang disembah kecuali hanya Allah, Muhammad Rasulnya, ya kita ikuti itu. Ya, Allah kita ikuti dengan cara kita mempelajari Al-Quran, ini firman-Nya, itu pada Allah. Taatnya pada itu, mempelajari Al-Quran itu diamalkan. Kalau Rasulullah, ya kita ngikuti, bertoladan, mengambil suri toladan dari Rasulullah dengan cara membaca hadis. Apa itu yang dilakukan dan diucapkan Rasulullah, kita ikuti. Nah kalau seperti itu namanya kita Islam pertama sudah beres, ya, pada Allah sama Rasul. Yang kedua salat, ya, salat ya harus dilakukan yang tertib. Nah begitu. Lalu puasa ya demikian. Lalu apa? Zakat ya dilakukan. Lalu haji kalau mampu ya dilakukan. Nah orang seperti itu kafah. Jangan masuk Islam ya pada waktu khitan, wah disyahadat. Pada waktu jadi nganten, menjadi mempelai, disyahadat. Habis dapat surat nikah ya sudah, sholat tidak, puasa tidak. Lah itu kan namanya lucu. Itu namanya bukan Islam yang kafah. Ya, orang agama Islam ya karenanya bekerja di kantor ya sudah salatnya sudah kacau balau, itu gak bener. Mbok kerja di kantor pun mestinya bisa bawa sajadah pada waktu masuk sholat ya sudah salat dulu di samping kursinya situ, boleh, nggak usah ke masjid, nggak apa-apa, tapi tetap ingat pada Allah, begitu. Tapi kebanyakan orang gak gitu, baru kerja saja sudah salatnya kacau balau. Bahkan ada perusahaan-perusahaan ya kalau ada pegawainya mau salat nggak boleh, itu wah terlalu lagi. Pakai jilbab nggak boleh, wah terlalu lagi, itu musuh Islam seperti itu. Ya, memberi kerja kau sampai melarang-larang orang salat, orang pakai jilbab nggak boleh itu. Ini saya tujukan pada yang punya perusahaan seperti itu, melarang orang Islam berjilbab nggak boleh, salat nggak boleh. Itu musuh Allah loh seperti itu. Besok di akhirat berat. Hanya ngejar dunia kok sampai menghalangi orang ibadah itu. Tidak benar itu. Ayo, saya sampaikan itu pada siapa saja yang punya perusahaan seperti itu. Sebab saya tahu itu.
Banyak orang yang mengatakan seperti itu. Kami sana tidak boleh itu, salah tidak boleh. Kami memakai jilbab tidak boleh. Kan susah kalau begitu itu. Menghalangi orang mau beribadah. Itu pada dasarnya di Indonesia ya bertentangan dengan Pancasila. Khususnya sila yang satu itu. Karena ada kewajiban kan, setiap orang itu boleh beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Itu dijamin negara kan. Nah begitu loh. Terus wala tatabi'u khutuwati syaiton, dan jangan sekali-kali kamu umat Islam mengikuti jejak setan. Nah, jejak setan itu pokoknya begini loh. Setan itu maunya dia itu mempengaruhi manusia supaya jauh dari ajaran Allah, melakukan tindakan-tindakan yang jauh dari ajaran Allah. Nah, contoh konkret ya, mau ngetes kita itu ngikuti setan atau tidak, umpamanya gitu. Ada seseorang lewat di jalan sepi, kebetulan ada dompet jatuh di situ. Nah ini, lalu diambil. Bagaimana hati orang itu? Kalau dia orang yang tidak mengikuti setan, tetap dipimpin oleh malaikat, dia mengatakan, wah punya siapa ini? Wah alamatnya kok tidak ada. Ya sudahlah, tak serahkan polisi. Saya kasihan, masa kehilangan dompet, uangnya banyak di semua, kan kasihan dia. Lalu diserahkan polisi, lah itu namanya hatinya itu dipimpin oleh malaikat, tidak mengikuti setan. Tapi kalau yang orang yang bersikap begini, ambil, ada dompet, wah uangnya banyak ini. Lalu tengok kanan kiri, sana sini, tengok, wah tidak ada orang. Nah, sudah, masuk kantong. Wah, merasa puas. Wah, aku dapat uang nomplok. Ya, rezeki nomplok. Saya bisa poyang-poyang, bisa senang-senang. Nah, itu perbuatan yang dipimpin oleh setan itu seperti itu. Nah, kita tahu sendiri itu. Ayo, hati kita dodok itu. Kita itu ngikuti setan atau ngikuti malaikat. Nah, kalau yang setan mesti menjerumuskan. Tapi kalau ngikuti malaikat, kita dipimpin pada yang benar, dapat pahala, begitu. Sebab apa? Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya setan itu bagimu itu yaitu musuh yang terang benderang, sing cetha welo-welo. Musuhmu setan itu. Asal semua perbuatan yang mengarah ke jahat itulah bujukan setan. Itu aja. Asal dia mengarah ke yang sifatnya hanya senang-senang, menjauhi ya, tuntunan Allah dan Rasulnya, itu tuntunan setan. Maaf loh, setan itu bergentayangan di mana-mana loh. Kalau kita membaca sebuah diskusi itu aja menjelaskan. Itu dulu pernah iblis itu tanya kepada Allah, ya Allah, engkau banyak punya Rasul, engkau banyak punya kitab suci. Nah gitu. Iblis tanya itu kepada Allah, lalu dijawab, kitab sucimu, kalau kamu tanya kitab sucimu, yaitu tato. Loh, itu loh, yang orang yang badannya digambar-gambar seperti supaya biar megah. Itu oleh Allah dikatakan itu adalah kitab sucinya setan. Mengapa? Karena orang yang bertato itu selalu akan bercermin, mau melihat megahnya awak, megahnya dirinya sendiri. Wah megah, lalu bangga. Nanti kalau jalan di jalan ya sudah, siang-siang lepas baju, numpak sepeda motor mondar-mandir biar ditampakkan kepada orang, loh saya gagah sekali. Nah jadi yang dibaca ya dirinya yang bertato itu. Tapi kalau umat Islam yang dibaca ya Al-Quran ini. Nah gitu loh. Itu kalimat dari Allah seperti itu. Kitab sucinya itu tato. Loh itu maaf loh ini saya membaca isi daripada ya hadis qudsi, yaitu hadis qudsi itu sebenarnya firman Allah tapi tidak masuk Quran, tapi diturunkan pada Muhammad dan pada Rasulnya, ya lah. Terus dikemukakan oleh Rasulnya itu masalah isinya itu. Lalu iblis tanya lagi, lah kalau rumah saya apa ya Allah? Di mana rumah saya? Rumahmu di kolah dan WC, tempat yang kotor itu. Lah ingat ini, jadi saben rumah itu ada tempat kotor. Kolah WC harus yang bersih, sebab kotor, kalau kotor itu nanti kamu akan ditempati oleh setan-setan yang selalu akan mengganggu kamu. Sebab apa? Anak setan itu ada yang namanya dasim. Itu tugasnya selalu mengganggu supaya suami istri itu ya padu terus, ya bersetegang leher terus setiap hari. Itu dasim. Jadi kalau ada keluarga hanya rame saja, heboh terus, itu rumah itu ada setan yang namanya dasim itu selalu mengganggu itu. Itu mau disadari. Lah bagaimana untuk mengusir setan? Nah, umat Islam ya harus yang tertib ibadahnya, sholatnya yang rajin, ya toh. Rumahnya dipakai sholat sunat, membaca Quran, baca surat itu
ayat kursi. Itu ada tuntunannya itu. Dengan baca ayat kursi, itu pahalanya apa? Orang yang membiasakan baca ayat kursi setelah sholat wajib, dibaca seperti itu. Terus acek gitu. Itu dijamin Allah. Dia itu dijamin masuk surga. Loh gitu loh. Dan tidak ada yang bisa menghalangi, hanya kematian. Loh. Artinya apa? Itu dijamin Allah akan dibalas seperti itu di surga. Tapi jangan diminta sekarang. Belum mati kok minta itu, tidak bisa. Ya nunggu mati dulu, nunggu dikubur, sampai di akhir lah bisa dikasih begitu, masuk surga begitu. Itu ayat kursi loh. Mari kita biasakan. Lalu iblis tanya lagi. Tadi kan ditanya tentang rumah saya di mana ya, di Kolabesi yang kotor itu. Lalu kalau masjid saya apa ya Allah? Oh, masjidmu yaitu apa? Pasar. Oh. Kalau kita masjidnya itu masjid kita itu untuk ibadah, masjid setan itu iblis itu pasar. Apa? Karena di pasar itulah banyak kecurangan-kecurangan. Coba bayangkan, orang menjual gula ditulisi 1 kilo, setelah dibeli orang ditimbang di Solo hanya 8 gram, 800 gram, tidak 1000 gram. Maksudnya tidak sekilo lah, hanya 8 on. Itu banyak seperti itu. Nah itu perbuatan iblis. Lalu orang mengatakan, ya pokoknya ada penipuan, menipu, jual, wah ini belinya aja belum boleh kok mau ditawar segitu. Nah, padahal udah badinya banyak. Lah itu yang ngomong kosong. Jadi di pasar itu banyak penipuan, banyak pemalsuan, ya tidak. Oh, jual minyak bensin campur dengan minyak pet. Seperti itu. Pada dasarnya semua mengatakan nomor 1, kitab nomor 1 semua, walaupun tidak enak ya nomor 1. Itu ngapusi juga itu. Wah itu perbuatan setan-setan, iblis-iblis itu. Loh, kalau adzan saya apa ya Allah? Iblis bertanya, adzanmu yaitu bunyi-bunyian musik. Loh. Jadi alat-alat musik yang dibunyikan jreng, itu sebetulnya itu setan memanggil. Sama saja. Ada band, ya sudah, bandnya di panggung, jeng, uang orang sekitar situ, ribuan puluhan ribu datang semua. Ya itu sama saja, dia itu dipanggil dengan adanya setan, dengan suara-suara band itu. Nah, lalu dia, kalau sudah di situ, ya sudah bersenang-senang, berpoya-ria, ya jauh dengan nanti waya salat, ya lupa, dan sebagainya, jauh dari ajaran Allah. Nah, begitu, ini ajaran agama loh. Saya tidak ada maksud apa-apa, saya menyampaikan. Ajaran agama seperti itu. Nah kalau ada orang yang berlaku, tingkah laku tidak sesuai dengan ajaran agama, ya harus introspeksi. Jadi sekarang itu yang jadi ngetren kan justru yang model gitu itu, ya toh? Kesenian, musik, ya band, ya merajalela. Kalau perlu nonton band sampai ya bersak-sak sampai mati. Nah, begitu kan? Nah seperti itu harus ajaran seperti ini dikemukakan supaya masyarakat tahu. Saya hanya niatnya itu untuk apa tahu? Supaya orang Islam itu selamat dunia akhirat mengikuti ajaran Allah. Sebab sekarang ini cenderungnya orang itu banyak yang mengikuti jejak setan itu, yaitu apa-apa yang dilakukan itu jauh dari ajaran Allah, dari ajaran agama. Ya sudahlah. Ya entah bentuk kejahatan, entah bentuk poya-poyanya, klub malam, ya sudah yang macam-macam itu. Ada panti pijat, prostitusi, semua itu jauh dari ajaran Islam itu. Maaf loh, saya ini sebagai warga negara Indonesia, saya beragama Islam, saya ngomong begitu, dasarnya tak ambil intisari dari Al-Quran, supaya masyarakat Indonesia itu tahu isi Al-Quran. Sebab apa? Al-Quran itu adalah hudalinas untuk petunjuk semua manusia, siapapun manusia itu. Mestinya oleh Allah itu diperintahkan itu, untuk membaca Al-Quran, biar tahu, biar selamat dunia akhirat. Begitu loh, ajaran Islam seperti itu. Nah, begitu. Fa in jalaltum min ba'di ma ja'akumul bayyinat fa'lamu annallaha azizun hakim. Nah, maka apabila kamu telah tergelincir, maksudnya tergelincir itu melanggar hukum Allah, ya entah berbuat dosa, entah berbuat maksiat, itu tergelincir orang seperti itu. Tergelincir dalam arti ya dia itu tergelincir dari ajaran Allah, tidak mengikuti ajaran Allah, dia mengikuti jejak setan. Memang Rasulullah bersabda, al insanu mahalul khata' wa nisyan. Manusia itu memang tempatnya lupa dan salah dan lupa. Wajar manusia itu. Memang Rasul ngomong begitu. Sehingga kalau orang sedang lupa dan lupa ya sering berbuat salah, berbuat dosa. Lah kalau begitu kalau sudah berbuat salah ya dosa. Karena lupa, bukan karena lupa. Lah kalau sadar itu ya ditutupi saja dengan bertobat.
menyesali perbuatannya, mohon ampun pada Allah, berjanji pada diri sendiri tidak akan mengulang, betul-betul tidak akan mengulang, lalu beribadah yang tekun. Nah, insya Allah dengan bertobat itu perbuatan maksiat kita yang datang dosa-dosa itu bisa hapus. Sehingga kalau kita kembali kepada Allah nanti kita ya dibiji orang baik dan besok masuk di surga, begitu. Jadi maka diingatkan, jadi kalau kamu tergencil mimba di masyarakat setelah kamu kedatangan ya keterangan dari kami, ya tanda bukti dari kami, sudah diberi Al-Quran ajaran begitu, diberikan contoh para nabi beri mukjizat seperti itu, sudah datang seperti itu pada kamu kok tidak ngikuti, malah kamu tergencil ngikuti setan, nah gitu. Pak Lamu, ketahuilah oleh kamu sekalian, Allah Azizun Hakim, sungguhnya Allah itu maha perkasa dan maha bijaksana. Maksudnya maha perkasa itu, Allah itu kalau sudah mengadab orang itu tidak ada pihak manapun yang bisa menentang Allah supaya Allah tidak mengadab. Wah sudah, kalau sudah mengadab ya dengan melalui para malaikatnya itu sudah, ya diadab, begitu. Dan Allah itu Hakim, maha bijaksana. Ya, dalam rangka menghadap, Allah juga bijaksana. Kalau orang kafir ya sudah, jalan terus. Tapi kalau yang berbuat dosa, berbuat ya salah, itu orang-orang mukmin, orang Islam, karena dia itu terlupa, ya karena kesifatan tadi, tempat salah dan lupa, dan berbuat salah dan lupa. Ya, itu ya oleh Allah dimaafkan juga nanti. Walaupun dosanya banyak, ya masuk neraka dulu, dibersihin, udah bersih, baru masuk surga, begitulah. Hal yang duruna illa ayatia humullahu fi dulali minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal amru wa ilallahi turja'ul umur. Hal yang duruna, apakah yang mereka nanti? Orang-orang yang seperti tadi itu, yang menentang Allah itu. Pada saatnya tidak ada yang mereka nanti. Makanya diartikan hal yang duruna. Tidak ada yang mereka tunggu-tunggu, yang dia nanti-nantikan. Illa ayatiyamullah, yaitu hanya kedatangan Allah kepada mereka. Nah, besok di akhirat itu Allah akan datang pada orang-orang itu fidulalim minal ghamam wal malaikatu. Nah, Allah itu dilindungi oleh awan dan juga para malaikat. Jadi datang kepada mereka Allah dan para malaikat, datangnya itu dilindungi oleh ya awan. Waqudiyal amru, dan Allah datang itu hanya sekedar mau apa? Menyelesaikan semua urusan. Ya tadi mau apa? Menyelesaikan urusan semua umatnya itu. Berdasarkan amal mereka, hasil catatan hisab mereka, lalu dia akan menyelesaikan. Kalau amalnya yang itu baik-baik, catatan amalnya baik-baik, ya dimasukkan, selesaikan, masuk surga. Tapi kalau yang catatan amalnya jelek-jelek, jahat-jahat, tidak iman, tidak Islam, ya kerjanya jahat-jahat terus, sampai mati begitu terus, tidak pernah tobat, ya sudah, diselesaikan urusannya, lalu masukkan neraka, begitu. Wa ilallahi turja'ul umur. Nah, wa ilallahi turja'ul umur. Dan kepada Allah kamu sekarang akan kembali semua persoalan urusan-urusan apapun dari semua hambanya itu. Jadi persoalan apapun, umpama contoh ya, ada perselisihan antar agama ya. Yahudi, ada Nasara, ada Islam. Itu kan satu sama lain mengklaim merasa benar sendiri. Tapi kalau Islam memang benar, dari Allah memang benar. Tapi kalau yang lain kan sudah tidak benar sekarang ini, tapi tetap mengaku benar juga. Nah nanti kalau di dunia itu selalu mereka berselisih tentang agama itu, nanti Allah lah yang akan memutusi besok di akhirat. Makanya kan wa ilallahi turja'ul umur. Semua saja urusan-urusan yang ada di dunia itu nanti penyelesaiannya dikembalikan kepada Allah. Nah begitulah. Maka kita orang Islam itu ya harus betul mantap dengan ajaran kita, supaya nanti sampai akhir hayat kita meninggal dunia menghadap Allah, sampai di sana kita itu ya betul berada di pihak yang benar sesuai dengan mendapat firman Allah tadi, inna dina indallahi Islam. Nah, ya agama di sisi Allah sekarang itu ya ada agama Islam. Jadi di bawah Muhammad itu agama terakhir.